Assalamualaikum. Cerita kali ini aku dapatkan langsung dari narasumber. Jadi, aku ini punya langganan tukang nasi goreng. Ketika aku biasanya pulang kerja larut malam, biasanya aku selalu mampir ke sebuah warung tenda yang berada di pinggir jalan, tak jauh dari tempatku kerja. Namanya Cak Man. Dia berusia sekitar 40 tahunan lah. Jadi dia ini merantau bersama istri dan anaknya. Cak Man ini berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Nah, karena kita ini sudah cukup akrab, berasal dari suku yang sama. Entah kenapa kalau kita bertemu orang suku sama, mungkin karena kita ini berasal dari Jawa, terus ketemu di perantauan, kita ini pasti akan enak ngobrol itu. Begitu juga yang dirasakan mungkin beberapa teman yang lain ketika bertemu teman dari sukunya yang sama atau kampungnya yang sama, mereka ini selalu asik untuk ngobrol. Begitu juga dengan aku dan Cak Man ini. Tak butuh beberapa waktu yang lama kita ini sudah akrab. Walaupun sebenarnya aku hanya beberapa kali saja beli nasi goreng dari warung beliau ini. Nah, pada waktu itu sekitar jam 10 malam, karena ada kerjaan tambahan, aku jadi lembur. Ketika aku pulang, aku mampir di warungnya Cak Man ini, memesan satu porsi nasi goreng, dan dia selalu memberi porsi sedikit lebih banyak. Setelah aku menghabiskan nasi goreng itu, aku memang yang keesokan harinya ini libur. Jadi aku berinisiatif untuk sekedar ngobrol di situ sambil menemani beliau, karena istrinya pada waktu itu tidak berada di warungnya. Nah, di sana aku ini ngobrol sama Cak Man, ngalor ngidul tentang suka duka hidup di perantauan. Kadang kita ini juga merasakan satu hal yang sama, yaitu kangen dengan kampung halaman. Nah, obrolan itu kemudian tiba-tiba mengarah ke tentang perjalanan hidup. Jadi Cak Man ini menceritakan awal kisah mula dia ini berjualan nasi gorengnya ini. Pada sekitar tahun 2007, Cak Man ini baru saja menikah. Nah, sebelum menikah dia ini sempat bekerja di sebuah perusahaan kayu, pengolahan kayu untuk dijadikan triplek. 3 tahun dia bekerja di tempat itu. Tapi entah kenapa setelah Cak Man ini menikah, pabrik itu tiba-tiba bangkrut. Nah, dan rencananya tempat pengolahan pabrik ini atau pengolahan kayunya ini dipindah ke kota lain. Jadi otomatis Cak Man dan teman-temannya di PHK. Sempat bingung karena waktu itu juga kondisi istrinya ini sedang hamil. Dia pasti butuh biaya untuk kelahiran anaknya nanti. Dan waktu itu juga Cak Man ini sudah tinggal bersama istri dan ikut di tempat rumah mertuanya. Sempat bekerja serabutan kesana kesini, tapi hasilnya ini tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kadang 2 hari kerja, setelah itu tidak ada pekerjaan lain. Di situ Cak Man sempat berpikir untuk pergi merantau, tapi istrinya ini melarang karena dia dalam kondisi hamil yang sudah cukup besar. Cak Man yang tidak memiliki keahlian lain dan juga modal, dia ini sempat sangat-sangat putus asa. Di situ kemudian muncul ide dari bapak mertuanya. Dan ternyata bapak mertuanya Cak Man ini dulu pernah berjualan nasi goreng. Bahkan gerobaknya ini masih ada dan ditaruh di samping rumah. Beliau tidak melanjutkan berjualan karena sering sakit-sakitan. Nah, akhirnya bapaknya Cak Man ini bilang ke menantunya atau Cak Man itu, "Apa kamu gak coba jualan nasi goreng aja, Le?" Dan waktu itu Cak Man sempat kaget karena dia tidak punya pengalaman untuk berjualan. Tapi karena waktu itu tidak ada pilihan lain, jadi Cak Man ini bilang ke mertuanya dan istrinya dia akan mencoba. Nah, selama sekitar 10 hari
mertuanya ini selalu mengajari Cakman memasak nasi goreng sesuai dengan resep yang pernah dia gunakan untuk berjualan dulu. Bahkan dia ini bercerita sambil tertawa, selama 10 hari di rumah itu menunya selalu nasi goreng. Karena merasa sudah cukup bisa, akhirnya Cakman nekat untuk berjualan. Tempat tinggal dari mertuanya atau istrinya Cakman ini berada di pinggiran kota. Jadi tempat itu tidak terlalu ramai. Akhirnya di awal jualan, Cakman ini mendorong gerobaknya itu cukup jauh sekali, bahkan hampir 1 kilometer untuk menuju ke jalan raya yang sekiranya di sana ini banyak orang yang lalu lalang. Nah, di hari pertama kedua nasi gorengnya ini laku cukup lumayan, walaupun hanya sempat membalikan modal dan untung sedikit. Tapi di situ Cakman sudah merasa bersyukur. Dia berpikir mungkin ini baru awal saja. Kedepannya kalau sudah ada pelanggan, pasti nasi gorengnya ini rame. Suatu hari Cakman ini berinisiatif untuk mencari tempat stay berjualan. Jadi dia yang selalu berjualan di malam hari mungkin merasa capek untuk mendorong gerobaknya. Dia akan mencari tempat di mana sekiranya di situ rame. Nah, ternyata tak jauh dari rumahnya mertuanya Cakman ini ada sebuah pasar. Pasar itu hanya buka di pagi hari sampai siang atau sore hari. Kalau malam semua penjualnya di sana tutup. Nah, di situ ada sebuah pertigaan. Cakman mencoba berjualan di pinggir jalan di pertigaan itu. Ada sebuah ruko yang cukup lumayan besar. Nah, ketika Cakman merasa nyaman berjualan di sana, di hari pertamanya mulai banyak pelanggan di situ. Dan di hari keduanya ternyata Cakman ini ditegur oleh pemilik ruko itu. Seorang lelaki dengan badan yang gemuk. Dia ini bilang jangan berjualan di sini karena nanti kotor atau mengganggu orang yang istirahat di rukonya itu. Cakman yang sedikit kecewa, bahkan menurut dia ini kata-kata kasar pun muncul dari lelaki itu. Tapi Cakman pun meredakan emosinya. Dia mengerti posisinya saat itu. Jadi di hari itu kemudian Cakman mencari tempat lain. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di sebuah pinggir jalan. Di sana di dekat jembatan yang menghubungkan antara satu desa ke desa lain. Nah, di samping itu ada sebuah rumah. Rumah ini sepertinya sudah lama dibangun dan tidak dilanjutkan dan tidak pernah ditinggali. Nah, di situ ada sebuah tempat di pinggir jalan yang lumayan untuk bisa buat parkir seperti sepeda motor. Jadi Cakman memutuskan untuk berjualan di sana. Nah, di malam itu tidak ada pembeli sama sekali. Cakman yang pikirannya memang kacau karena sebelumnya mendapat masalah di ruko tempatnya tadi, kemudian memutuskan untuk pulang. Nah, di rumahnya dia ini tidak menceritakan kepada istri dan mertuanya. Dia hanya beralasan hari ini jualan sepi. Mungkin pendapatannya hanya untuk modal keesokan harinya. Tapi mertua dan istrinya ini terus menyemangati Cakman ini. Jadi tidak ada tuntutan lebih. Dan bahkan mertuanya ini sempat bercerita kalau dulu dia jualan itu bahkan sering rugi. Akhirnya Cakman ini keesokan harinya memutuskan untuk berjualan di tempat itu lagi. Nanti kalau memang tidak ada pembeli di sana, dia akan memutuskan untuk berkeliling. Sekitar jam 9 malam, walaupun dia berangkat memang agak telat, jadi dia berangkat dari rumah ini sehabis isya. Nah, sampai di tempat itu baru saja Cakman ini menyandarkan gerobaknya. Tiba-tiba pembeli mulai berdatangan. Nah, senyum kecil pun muncul dari mulutnya. Dia masakan nasi goreng itu dengan sabar. Bahkan beberapa ada orang yang membungkus lebih dari 2 bungkus. Nah, Cakman ini mulai bersemangat lagi. Nah, sekitar jam 11 malam, dia ini memang memutuskan untuk mencoba sampai tengah malam, karena biar
orang pada tahu kalau ada penjual nasi goreng di tempat itu. Dan pada waktu itu sedikit mulai ada kejadian janggal, kejadian horor yang menurut Cakman. Dia bercerita dengan seolah-olah dia kembali ke masa itu. Nah, jadi waktu itu ketika Cakman menunggu pembeli, walaupun dagangannya pada waktu itu sudah laku banyak, tiba-tiba dari arah sebelah kanan terlihat ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini terlihat masih muda, sekitar berusia 20 tahunan waktu itu. Dia ini berjalan sendirian melewati gerobak Cakman. Nah, Cakman ini sempat menyapa mbak-mbak itu. "Mbak, mau pulang tah?" Nah, perempuan itu sempat menoleh ke arah Cakman. Kemudian dia hanya mengangguk dan melanjutkan jalan itu lagi. Nah, Cakman ini sempat berpikir, kok berani ada seorang gadis sudah hampir tengah malam berjalan sendirian, dan dia tahu kalau jalanan itu sepi karena setelah jembatan itu masih ada kebun dan baru ada kampung. Apa mungkin dia ini baru pulang kerja tapi kok tidak menggunakan kendaraan bermotor? Nah, setelah itu kemudian Cakman tidak menghiraukan perempuan itu tadi. Tak beberapa lama terdengar suara besi dari pagar batas jembatan yang jaraknya memang sekitar hanya 10 meteran dari tempat Cakman berjualan ini. Ada orang yang mengetuk atau memukul besi itu. Suaranya teng 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 teng. Cakman waktu itu langsung berdiri dan menoleh ke arah sana. Dan dia ini tidak melihat siapapun berada di jembatan itu. Nah, setelah suara itu cukup lama, akhirnya tiba-tiba suara itu hilang. Sekitar hampir jam 12 malam, karena tidak ada pembeli lagi, Cakman kemudian mendorong gerobaknya untuk pulang. Keesokan harinya, tepatnya di hari ketiga, Cakman berjualan di depan rumah kosong di samping jembatan itu. Dia berangkat sehabis maghrib karena dia merasa kemarin ini pembeli banyak, mungkin hari ini pembeli juga semakin banyak karena sudah mulai tahu kalau Cakman berjualan di situ. Nah, pada waktu itu pembeli sepertinya normal. Jadi hanya ada 1, 2, setelah itu selang beberapa lama lagi ada pembeli lagi. Dan sekitar jam 10 malam, Cakman ini melihat seperti apa yang dia lihat kemarin, yaitu ada sosok perempuan berjalan dari sebelah kanannya melewati gerobak itu. Cakman pada waktu itu memberanikan diri untuk bertanya kepada perempuan itu, "Loh mbak, kok pulang sendirian? Apa nggak ada yang jemput?" Tapi sosok perempuan itu kembali lagi menoleh ke arah Cakman, dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berjalan lagi menuju ke arah jembatan itu. Nah, waktu itu Cakman kok tiba-tiba merasa merinding, dan dia ini melihat ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu yang masih memakai baju yang sama seperti kemarin, yaitu setelan warna hitam. Dia ini berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Dia ini bertelanjang kaki. Nah, Cakman ini sempat berpikir, apa ini orang gila? Tapi kalau dia ini orang gak waras, kok wajahnya ini bersih, terus sepertinya dia ini terawat. Nah, pertanyaan banyak ini muncul di kepalanya Cakman. Dan waktu itu ketika dia melihat si perempuan ini sudah mulai memasuki jembatan itu, Cakman melihat dari semak-semak sebelah depannya Cakman ini muncul 2 anak kecil. Dia dengan jelas melihat ada 2 anak kecil, mungkin usianya sekitar 7 tahunan. Dan mereka ini seperti berlari-lari, meloncat-loncat dan tertawa. Kemudian mereka mengikuti si perempuan itu. Nah, sesampainya di samping pagar besi yang berada di jembatan itu, kedua anak ini memukul-mukul pagar besi itu. Suaranya itu seperti kemarin. Jadi Cakman ini langsung berdiri untuk memastikan. Dia ini mulai mendekat ke arah jembatan itu. Oh, jadi anak ini yang tadi malam itu memukul besi di pagar ini. Nah, tiba-tiba Cakman ini yang masih melihat
perempuan tadi berjalan, tiba-tiba perempuan itu berhenti dan berbalik ke arah pinggir jembatan. Nah, di situ tiba-tiba si perempuan itu meloncat ke bawah ke arah sungai, yang sungainya ini sangat dalam sekali. Dan pada waktu itu memang di sore harinya karena ada hujan, aliran sungainya ini deras. Nah, Cak Man ini langsung berteriak, dan ketika Cak Man ini berteriak mau menuju ke gadis itu yang melompat tadi, si anak kecil ini, dua orang anak kecil ini malah melompat-lompat kegirangan. Mereka ini seolah-olah menertawakan apa yang dilakukan oleh si perempuan itu tadi. Nah, kemudian Cak Man ini mulai merinding karena dua anak kecil itu melihat ke arah Cak Man. Bahkan menurut Cak Man, salah satu dari kedua anak ini seperti melotot dan seolah-olah dia ini marah. Entah kenapa pada waktu itu Cak Man kok merasa takut dengan keadaan itu. Bahkan dia bercerita kalau kenapa aku ini bisa takut dengan anak kecil, padahal dia ini jelas-jelas seperti manusia biasa. Nah, kemudian dia ini sempat menoleh ke arah bawah sungai itu karena pikirannya Cak Man ini mulai kalut. Dia yang awalnya bermaksud minta tolong kepada warga yang ada di situ, dia ini kemudian tidak melakukannya. Akhirnya dia langsung membawa gerobaknya, putar balik dan menuju ke rumah. Sesampainya di rumah dengan keringat yang dingin, bukan karena dia ini capek mendorong gerobak, karena dia ini masih mengingat apa yang dia lihat tadi. Di situ kemudian Cak Man ini bercerita kepada istrinya. Nah, dan pada waktu itu karena mertuanya ini sudah bangun, kemudian Cak Man pun bercerita kepada bapak mertuanya tentang apa yang dia alami. Di situ kemudian bapaknya ini kaget, loh, Man, kamu kok beraninya jualan di tempat itu? Tempat itu lo angker, Man. Nah, Cak Man ini yang memang berasal dari kota yang berbeda, dan dia ini menikah dan kemudian tinggal ikut istrinya. Cak Man ini tidak mengerti tentang sejarah di tempat itu. Kemudian bapaknya ini bercerita kalau sekitar 2 tahun yang lalu ada seorang perempuan, dan perempuan itu bekerja di daerah pasar itu. Perempuannya memang masih muda, dan dia ini entah karena ada masalah apa, dia ini loncat dari jembatan itu, atau dalam istilah dia ini bunuh diri. Nah, sempat menggemparkan warga sekitar, bahkan mayatnya ini menurut cerita dari Cak Man baru sehari kemudian ditemukan, dan jaraknya sudah berkilo-kilometer dari tempat pertama dia ini melompat, yaitu di jembatan itu. Cak Man yang mendengar cerita itu langsung merinding, dan dia ini sempat menggigil karena ketakutan. Jadi yang dia lihat selama 2 hari itu adalah sosok perempuan yang sempat bunuh diri di tempat itu. Dan Cak Man ini kemudian mempertanyakan tentang 2 anak kecil yang ada di situ. Dan waktu itu bapak mertuanya tidak tahu tentang 2 sosok anak kecil itu. Mungkin memang mereka ini penunggu di jembatan itu. Nah, itu adalah sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh Cak Man atau tukang nasi goreng langganaku yang sudah 10 tahun dia ini merantau dan memutuskan untuk berjualan di tempat ini.